Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Oke, karena kita hari ini luar biasa, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak ya lagu Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ingat semua? Oke, kita angkat pujian ini ya. Tapi adik-adik semuanya harus duduk yang rapi. Tentu pakaian juga sudah rapi kan? Sudah mandi? Pasti. Kita akan angkat pujian ini ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi Kupikir-pikir 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Kak Sari mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan fotum dan salam. Lipat tangannya, tutup matanya. Kebaktian KAKR kelas Batita dan Balita dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih dan dalam nama Roh Kudus yang penuh kesabaran. Karena dengan kesabaran Dia memimpin dan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, semuanya sudah bersukacita dengan lagu kita tadi? Wah, pasti sudah bersukacita ya. Karena sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi buat Tuhan ya adik-adik. Semuanya masih ingat lagunya? Lagu kita sekarang adalah kita mau angkat pujian buat Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Ingat? Ya, kita akan angkat pujian ini dengan semuanya bersukacita. Semuanya masih sikap berdiri. Kita angkat pujian ini yuk! Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya. Karena adik-adik sudah siap, kita mau membuat hati kita lebih nyaman lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian ya adik-adik. Sebelumnya kita akan angkat sebuah lagu, Baca Kitab Suci. Masih ingat lagunya? Boleh membuat gerakan ya adik-adik dengan lagu kita ini. Supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya konsentrasinya bagus. Dan tidak ada yang lari-lari, tapi duduk dengan tenang. Oke, kita angkat pujian ini ya. Baca Kitab Suci. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya adik-adik. Ya, tutup matanya bersama dengan mama papa, kita mau berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, persiapkan kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan berkati, walaupun dalam kondisi masih di rumah, ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Kita akan membaca bahan Alkitab kita dari Perjanjian Lama Ayub 1 ayat 4 sampai 5 bersama-sama. Ayat 4-nya, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menunggu giliran.
Dan ketiga saudara perempuan mereka diundangnya untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, hari ini tema kita adalah saleh. Apa adik-adik? Saleh. Apa itu arti saleh? Saleh itu adalah artinya anak baik. Anak yang selalu mengikuti perintah Tuhan. Anak baik. Siapa di sini yang mau menjadi anak baik? Wah, semuanya yang di rumah angkat tangan. Bahkan papa mama juga angkat tangan. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Bapak Ayub. Dia menjadi seorang yang saleh, yang selalu mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu menjalankan kebaikan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayub juga menguduskan ke-10 anaknya. Setiap kali anaknya selesai berpesta, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Apa yang dilakukan Ayub? Menasehati anak-anaknya supaya jangan saling menyakiti, mendoakan anak-anaknya. Bahkan adik-adik, Ayub itu mempersembahkan korban bakaran, meminta ampun kepada Tuhan supaya ke-10 anak-anaknya yang sudah berpesta tidak sampai berdosa kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik apa yang dilakukan Ayub terhadap anak-anaknya. Dia memberikan teladan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Nah, hari ini kita mau belajar seperti Bapak Ayub. Hidup saleh, hidup menjadi anak yang selalu berbuat baik. Jadi anak yang baik bukan cuma kita aja anak-anak batita dan balita, tetapi juga orang tua kita. Karena hidup saleh itu dimulai dari keluarga, dari papa, dari mama, dari kakak, dari adik, dari semua orang yang di dalam keluarga kita. Hidup saleh itu dimulai dari keluarga kita. Papa dan mama juga harus memberikan teladan yang baik, memberikan hidup, memberikan teladan kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya papa dan mama? Karena anak-anak itu akan melihat tindak tanduk orang tuanya. Jadi itu dimulai dari papa dan mama terlebih dahulu ya. Seperti apa? Seperti mengajak anaknya berdoa sebelum makan, bangun tidur, atau sebelum tidur. Mengajak anaknya untuk berdoa. Supaya mereka tahu bahwa berdoa itu berbicara kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Yang kedua apa? Mengajak anaknya untuk baca firman. Bagaimana caranya? Kalau kita sebelum pandemi kita rajin ke gereja. Nah sekarang setelah pandemi kan harus ibadah di rumah masing-masing. Jadi papa mamanya mempersiapkan anak-anaknya untuk ibadah bersama-sama di rumah. Baca firman, bersaat teduh. Kalau adik-adik sudah bisa membaca atau sudah bisa belajar membaca, minta anaknya membaca. Kalau belum, papa dan atau mamanya yang membacakan. Banyak hal yang kita lakukan untuk menjadi teladan papa dan mama, supaya anak-anak kita itu terbiasa untuk mengikuti. Jadi hidup saleh atau berbuat baik itu tidak cuma di hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita hidupnya biasa-biasa aja, melanggar perintah Tuhan. Wah, jadi hidup saleh itu bukan cuma di hari Minggu, tapi hidup saleh itu sepanjang hari, dari hari Senin sampai hari Minggu,
24 jam. Jadilah teladan seperti Bapak Ayub teladan bagi anak-anaknya. Kita juga loh Bapak dan Mama menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan adik-adik, kita juga boleh menjadi teladan untuk mau berdoa, untuk mau baca firman, untuk mau takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi teladan bagi orang lain juga. Marilah hidup saleh bersama-sama. Mulai sekarang kita mau terapkan hidup yang takut akan Tuhan setiap hari. Selamat belajar untuk menjadi anak yang baik setiap hari. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menutup firman Tuhan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Ajar kami untuk terus berbuat baik. Ajar Papa dan Mama untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga untuk memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Sehingga hidup yang takut akan Tuhan itu terus terpancar di keluarga kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi apa kata firman Tuhan hari ini? Ya, adik-adik harus menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu kita akan mengangkat pujian merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian, lagunya adalah Do, itulah dosamu. Nah, kita angkat pujian ini ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Ya adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita mau doakan. Mari Kakak Sari ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami juga boleh memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat ibadah sekolah minggu yang boleh berlangsung dalam kondisi online maupun video dan Zoom. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh memberkati persiapan daripada setiap guru, kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu setiap minggunya melalui aplikasi Zoom atau video. Tuhan yang berkati supaya semua persiapan dan perlengkapan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik kelas Batita dan Balita. Kami percaya Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang pimpin mereka. Kalau kondisi seperti ini Tuhan, bila setiap firman yang dibagikan boleh membuat mereka mengerti dan mereka bertumbuh untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Yesus berikan kesembuhan bagi mereka. Untuk mereka yang mungkin dirawat di rumah sakit, atau mungkin mereka yang harus istirahat di rumah,
kiranya Tuhan yang berikan kesembuhan dan pemulihan sehingga orang-orang yang sakit itu boleh kembali pulih dan beraktivitas kembali. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi, baik itu gempa, baik itu tanah longsor, baik itu banjir dan sebagainya, dan juga bencana-bencana terhadap pesawat beberapa minggu lalu. Tuhan, kami sadar bahwa itu di luar dari kendali kami, bahwa itu di luar dari apa yang boleh kami lakukan. Tetapi kami percaya Bapa, Tuhan yang atur sedemikian rupa. Walaupun itu bencana alam yang terjadi, ajar kami untuk berserah pada tangan Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang kontrol semua Bapa hal yang terjadi itu, sehingga Tuhan yang memberikan kebaikan bagi setiap bencana yang terjadi. Kami berdoa Tuhan itu juga menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami juga tetap menjaga alam semesta dengan baik, tidak mengotori alam semesta Bapa, tapi menjaga alam semesta yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan Bapa untuk orang-orang yang harus terkena bencana alam Bapa di beberapa tempat. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, berikan sukacita bagi mereka untuk boleh mereka menghadapi masalah yang terjadi, dan biarlah mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang sesuai dengan waktunya melalui pemerintah. Tuhan, tolong supaya pemerintah boleh dapat tanggap dan sigap untuk mengatasi kondisi ini Bapak, terlebih lagi untuk mengumpulkan dana bantuan, baik itu berupa makanan dan minuman dan keperluan bagi mereka yang terkena bencana. Kiranya Tuhan yang tolong mereka Bapak, terlebih lagi untuk anak-anak yang boleh terkena bencana, berikan juga penghiburan bagi dan sukacita, biar di setiap bencana itu mereka tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan, inilah pokok doa kami, yang kurang daripada sempurna, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Kiranya kami serahkan setiap pokok doa kami ini ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sampai ke penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Saya berharap adik-adik semua tetap bersukacita, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.